Silakan Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para guru, para alim ulama yang hadir bersama kita, yang mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita untuk senantiasa mengkaji, menggali apa-apa yang pernah disampaikan lewat tangan-tangan para ulama kita, yang mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan menjadi hujjah ya dalam rangka meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini, kembali menambahkan kepada kita nikmat yang barangkali tidak dirasakan sama oleh beberapa saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini masih Allah uji dengan sakit ya, dengan kesempitan waktu dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa berkumpul bersama-sama kita. Kita doakan semoga yang sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, dan buat kita yang ada di masjid ini senantiasa Allah jamin kesehatan diri kita, sehat walafiat untuk diri dan keluarga kita insya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema Idul Fitri ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang menyangka bahwa yang namanya Idul Fitri ini Id ya, yang dimaknai dengan makna kembali. Seakan-akan istilah Idul Fitri kembali kepada fitrah. Padahal kata Id di dalam ya kalimat Idul Fitri itu sama sekali maknanya bukan kembali. Ya, tapi Id sendiri ya maknanya adalah hari raya. Ya, jadi Id ini disebut dengan hari raya. Nah, termasuk juga makna fitri. Itu berbeda dengan fitrah. Ya, makanya penyebutan zakat ya zakatul fitri ya, bukan zakatul fitrah sebenarnya. Ya, kenapa kok disebut dengan zakatul fitri? Nanti kita bahas insyaallah. Jadi makna fitri sendiri itu bukan suci. Enggak sama dengan fitrah yang banyak diartikan oleh para ulama. Yang namanya fitrah ini kesucian. Maknanya juga dia beragama Islam, dia muslim. Sebagaimana hadis menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa wulida 'alal fitrah. Tidak ada kelahiran bayi kecuali lahir dalam keadaan fitrah, dia muslim. Ya, abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ya, lalu kedua orang tuanya yang akan menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam matannya Imam Muslim disebutkan demikian. Jadi kata fitri, fitrun, yaitu berbeda dengan kata fitratun. Jadi kalau ada orang mengatakan Idul Fitri kita kembali kepada fitrah, ini pun juga bukan tanpa dasar ya. Artinya ada orang yang memaknai bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ya, sebulan penuh gitu kan, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti bayi yang baru dilahirkan, hari di mana dia dilahirkan dari perut emak-emak dia itu. Nah, jadi kadang Idul Fitri dimaknai kembali kepada fitrah, maksudnya apa? Kita kembali suci, bebas daripada dosa, katanya begitu. Tapi kita kembalikan makna ini. Kenapa? Karena kaitannya dengan persoalan fikih. Ya. Jadi makna Idul Fitri sendiri adalah ya, fitr ini maknanya makan atau makanan, bukan suci atau keislaman. Jadi kata Idul Fitri hari di mana kita udah makan-makan gitu kira-kira. Antum udah kagak puasa lagi. Ya, hari itu antum makan minum sak puasnya kira-kira begitu. Ya, jadi makna Idul Fitri adalah hari raya di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya tanggal 1 Syawal ya kita diharamkan untuk berpuasa,
karena hari itu hari di mana ya kita tidak berpuasa lagi, hari makan minum dan lain sebagainya. Ya justru malah haram ketika ada orang yang tetap berpuasa pada tanggal 1 Syawal yang diyakini hari itu adalah Idul Fitri. Ya. Nah, bagaimana persoalan fikih terkait masalah Idul Fitri ini? Ya. Di dalam Islam, bagaimana para ulama menyebutkan diwajibkan secara fardu kifayah melakukan ru'yatul hilal. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Sunnahnya begitu. Berpuasalah kamu saat melihat hilal, ya, dan berlebaranlah, beridul fitrilah kamu saat melihat hilal juga. Ya. Jadi awalnya adalah bagaimana kita mencari ya bulan baru ya sebagai ganti daripada tanda habisnya bulan Ramadan. Dan ini pernah di dalam hadis yang lain persaksian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya beliau menyaksikan hilal. Ya pada saat orang-orang mencari hilal enggak ketemu. Ya tara an-nas al-hilal. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fasamahu wa amara an-nas bisiyamih. Ya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, ya saat orang-orang mencari hilal, aku memberitahukan kepada Nabi bahwasannya beliau itu ya melihat hilal. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi ketika ada beberapa sahabat ya melakukan upaya untuk mencari hilal, itu tidak lantas diumumkan kepada halayak ramai. Karena ini domainnya siapa? Domainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara, kepala negara. Jadi kalau antum tanya kenapa di Indonesia kok enggak beres-beres urusan tanggal 1 Ramadan? Ya, karena domainnya siapa saja orang bisa pegang. Ya, padahal domain untuk menentukan ya 1 Syawal, 1 Ramadan ini ada di tangan pemerintah. Bisa saja setiap orang melakukan ijtihadnya ya dengan segala metodologinya, tapi harus disampaikan kepada penguasa ya, biar ranah ini kemudian disampaikan oleh pemerintah secara resmi. Nah, sehingga kalaupun terjadi perbedaan ya ada kaidah menyebutkan apa? Keberadaan imam itu harus menghilangkan khilaf. Ya, adanya imam, adanya penguasa, pemimpin menghilangkan khilaf. Nah, kalau sudah begitu harusnya tidak terjadi lagi ya. Tapi itu terjadi di Indonesia ya. Satu contoh misalnya masjid kita nih, kita kan subuhnya nggak pakai kunut gitu ya. Tiba-tiba ada orang keluar, tetangga sebelah rumah nih, saling ngobrol gitu. Ente kalau subuh kunut nggak? Kagak. Ngapa emang? Makruh misalnya begitu. Yang satu mengatakan, oh buat saya kunut subuh sunnah muakkadah. Ya berdebat sepanjang jalan sampai ke masjid. Tapi dua orang ini satu pun nggak jadi imam, yang jadi imam imam rawatib kita. Ya, maka keberadaan imam itu menghilangkan khilaf, tergantung imamnya. Ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi termasuk juga fardu kifayah. Ya, kaum muslimin itu melakukan ru'yatul hilal untuk melihat tanda ya bergantinya bulan yang baru. Ya. Nah, kemudian juga diwajibkan mengeluarkan zakatul fitr. Ya, pada malam Idul Fitri sekalipun ulama memberikan kelonggaran, boleh untuk disegerakan. Bahkan ada ulama yang menyatakan semenjak tanggal 1 Ramadan boleh kita bayar zakatul fitr ini. Tapi secara umum kewajiban ini ya masuk kepada sebab ya, karena ada hari di mana setiap kaum muslimin ya hari itu sudah tidak berpuasa lagi. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memfardukan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakatul fitr pada bulan Ramadan kepada manusia, kepada orang-orang sebesar 1 sa' kurma atau syair. Ya, alal abdi wal hurri, kepada budak termasuk orang yang merdeka, wadzakari wal unsa, laki apa perempuan, wassagir wal kabir, yang muda yang tua juga,
minal muslimin, daripada kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas, dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang untuk ilas salah, untuk melaksanakan salat. Ya, zakatul fitr ini. Ya. Nah, apa sih yang disebut dengan zakatul fitri ini? Ya, ada ulama mendefinisikan shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Ya, sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebetulan berkenaan dengan hari berbuka daripada Ramadan. Artinya Ramadan sudah hilang, ya, waktu kewajiban puasa telah habis, dia masuk kepada hari berbuka yang disebut dengan Idul Fitri. Namanya disebut dengan zakatul fitr, zakatul fitri namanya. Ya. Nah, termasuk juga sebagaimana beberapa sahabat melakukan ini. Kanu yu'tuna shadaqatal fitri qabla al-'aid bi yaumin aw yaumain. Mereka menunaikan zakatul fitr sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri masuk. Ya, bahkan ada ulama yang semenjak 1 Ramadan pun juga sudah bisa dimulai untuk membayarnya, ya. Dan membayar zakat pada waktu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya melalui amil zakat. Karena amil zakat ini petugas negara, petugas yang diangkat oleh negara, digaji oleh negara. Orang-orang kaya itu enggak sembarangan bayar zakat kepada mustahik, enggak bisa langsung. Alasannya apa? Karena si amil ini, ya, ini akan mengeluarkan syahadah, mengeluarkan bukti, ya, bahwasannya si kaya telah membayar zakat. Ketika nanti pasukannya Amirul Mukminin, pasukan khalifah mengaudit harta si orang kaya punya bukti dia. Saya sudah bayar, ini buktinya, kira-kira begitu. Makanya di masa lalu, ya, orang membayar zakat itu melalui perantaraan amil zakat. Ya, nggak tahu di sini disebut amil zakat apa panitia pengumpul zakat. Ya, jangan-jangan cuma 2 minggu sebelum Lebaran ini baru dibentuk panitianya. Ya, padahal amil itu bekerja sepanjang masa. Ya. Nah, zakatul fitr itu berupa bahan makanan pokok mentah as-salah dengan takaran menurut jumhurul ulama, ya, diantaranya al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah kira-kira 1 sa', ya, 2,176 kg. Biasa orang kita ini ngelempeng-lempengin lempengnya yang banyak gitu, 2,5 kilo, ya, bukan berupa uang kata jumhur ulama, ya, kecuali siapa yang membolehkan menggunakan uang, ya, kalangan ulama al-Ahnaf al-Hanafiyah. Alasannya apa? Ya, mustahik yang tinggal di perkotaan itu lebih banyak pilihan kalau diberikan dalam bentuk uang. Dan cuma salah kaprahnya kita, ya, ketika ada masjid yang menetapkan dengan bahan makanan pokok 2,5 kilo atau 3,5 liter, tapi jumlah uangnya 35.000. Ya, padahalnya harusnya ngikutin siapa? Ngikutin kalangan Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah bukan 1 sok, 2 sok beliau, 5 kilo. Ya, untuk zakatul fitrnya. Jadi kalau mau bayar dengan uang, ya, dengan uang gitu kita membayar zakatul fitr, ya pakai yang 5 kilo. Kira-kira bayarnya berapa? 50.000 dah. Ya, jangan disamain gitu kira-kira. Jadi masyarakat kudu tahu. Ya, tapi kadang-kala jamaah juga salah paham juga. Oh, di sana pakai duit mahal, akhirnya nggak kemari bayar zakatnya. Ya, padahal harus diedukasi, ya. Jadi yang membolehkan boleh menggunakan uang setara dengan besaran zakatul fitr, ya, kalangan al-Hanafiyah itu 2 sa'. Ya, maka 2 sa' ini kira-kira 5 kiloan lah, ya. Ya, kalau diuangkan ya setara dengan 5 kilo bahan makanan pokok. Ya, sementara jumhurul ulama, ya, membolehkan tidak dengan uang tapi dengan bahan makanan pokok, ya, al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya. Nah, ada matan, ya, lafaz yang kadangkala seringkali kita dengar juga nih di penghujung Ramadan gitu, ya, di atas mimbar-mimbar kultum tarawih gitu, ya. Pahala puasa menggantung katanya. Anna syahra Ramadan muta'alliqun bainas sama'i wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi dan tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakatul fitr. Ya, apakah hubungan seorang yang berpuasa kemudian dia menjadi batal
nggak sah pahala puasanya karena orang itu tidak membayar zakatul fitr. Ini kita lihat bagaimana ulama menyebutkannya. Di dalam sanad hadis itu ada seorang perawi yang majhul, namanya Muhammad bin Ubaid al-Bisri, yang kondisinya, keadaannya tidak dikenali identitasnya. Maka kondisi seorang perawi yang majhul ini, ya, hadis yang riwayat yang muncul tidak bisa dijadikan hujah untuk kita amalkan. Nah, sehingga ulama fikih menyebutkan amalan puasa tidak terkait dengan zakat, tidak seperti orang sholat dengan wudu. Orang kalau sholat tidak wudu, tidak tayamum, nggak sah dia, kecuali ada uzur syar'inya, ya, dalam keadaan tertentu, ya. Nah, sementara begitu juga dengan amalan puasa, nggak ada kaitannya dengan membayar zakatul fitr, ya, seakan-akan nggak sah gitu kan, ya, puasa seseorang karena pahalanya menggantung. Nah, kondisi semacam ini karena terkait dengan seorang perawi yang majhul tadi, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk kita beramal, ya. Nah, kemudian bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merayakan Idul Fitri, ya. Yang pertama, disunnahkan takbiran sejak malam Idul Fitri. Biasa kita lakukan malam takbiran gitu, hingga keluarnya imam untuk mengimami salat Id, ya. Dan ini salah satu riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari raya Idul Fitri lalu beliau bertakbir. Jadi sepanjang jalan beliau bertakbir sampai ke tempat sholat. Jadi kalau antum dari sini dekat gitu dari rumah, ya, takbir deh tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, takbir sepanjang jalan itu, syiarnya begitu, ya. Mau lirih, mau dikeraskan suaranya, nggak ada masalah, ya. Mau sama-sama keluarga, mau sendirian, silakan juga, ya. Berkendaraan yang jalan kaki silakan, ya, kecuali yang tidur masih pagi-pagi, ya, nggak bisa dia bertakbir gitu. Ya, sampai kapan? Ya, sampai selesai salat. Ya, apabila faidha qadus salah qata'at takbir. Apabila telah selesai salat, beliau sallallahu alaihi wasallam memutus takbir. Nah, kadangkala kita kan seringkali membaca kalimat-kalimat takbir, ya. Nah, biar kita tahu tambahan ilmu, ya, tentang lafaz takbiran ini dari mana nih? Wasiqatuhu 'indal Malikiyah wasy-Syafi'iyah fil jadid salasan. Ya, ini redaksi daripada ulama Maliki dan ulama Syafi'i. Ya, itu baca 3 kali tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hadza huwal ahsan 'indal Malikiyah. Jadi membaca kalimat takbir ini 3 kali itu paling bagus dah kata ulama Al-Malikiyah. Ya, fa in zada, ketika itu kemudian ada tambahan, ya, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, bukan walillah ilham. Nah, biasanya bocah-bocah begitu tuh, ya, udah kencang suaranya salah lagi, ya, walillahil hamd, ya, fahuwa hasanun. Ini adalah, ya, tambahan yang baik, yang bagus. Sebagaimana amalan ini pernah dilakukan oleh Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Jadi banyak sahabat yang mengucapkan lafaznya begitu, ya. Wa istahabu an yazida 'inda Syafi'iyah ba'da takbirah ats-tsalitsah. Kemudian ditambahkan oleh kalangan ulama Syafi'iyah setelah takbir tadi ada 3 kali, ya, Allahu akbar kabira dan seterusnya, yang biasa kita baca tuh, ya. Nah, ini ternyata ada dasarnya, ya. Ada bagaimana ulama memberikan petunjuk kepada kita, ya, tentang bagaimana lafaz takbir yang biasa umum kita baca. Alhamdulillah, ini tambahan ilmu nih. Nah, kemudian yang kedua, untuk membedakan antara kita ada di bulan Ramadan dengan suasana Idul Fitri, maka disunnahkan, ya, sebelum berangkat salat Id,
ya maka disunahkan makan yang ringan-ringan aja dah, ya nyahi-nyahi katanya, ya ngopi-ngopi, ya sebagai penanda bahwasannya kewajiban puasa telah berakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau biasa ya memakan apa beberapa kurma hatta yakula samarat, ya biasa beliau memakan beberapa kurma dan dalam jumlah yang ganjil. Ya kalau nggak ada kormek biji ketapang dah kayak digigitin, ya kacang mede kayak gitu kan, ya nyahi ngopi pakai roti gitu ya. Itu membedakan ya antara hari di mana orang itu puasa dengan hari di mana dia tidak puasa. Ini sunnah. Kalau kita mau bertabarruk ya sama kebiasaan Nabi, insya Allah ada kebaikan di situ. Ya kita harus yakin ya Nabi lakukan ada kebaikan. Yang ketiga, mandi sebelum sholat Aid. Mandinya sama seperti mandi sunnah Jumat, ya seperti mandi orang mandi janabat gitu ya. Mandi janabat ini rukunnya apa? Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Makanya orang mandi itu nggak bisa pakai gayung, nggak boleh. Pakai selang nggak boleh. Kenapa? Bolehnya pakai air. Ya kalau selang doang sama gayung nggak ada airnya, nggak basah. Ya jadi pakai air biar merata tuh basahnya. Jangan cuma gayung doang airnya kagak ada. Ya. Nah jadi masya Allah ini asar sahabat. Ya sebagaimana Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghdua ilal musalla. Ya biasanya Abdullah ibn Umar ya dulu mandi pada hari Idul Fitri sebelum pergi ke tempat sholat itu. Jadi belum mandi nih. Nah, ini asar sahabat. Dan kita harus yakin sahabat melakukan ini, kalau nggak ada contohnya nggak mungkin. Ya. Dan kemudian yang keempat memakai wangi-wangian. Ini masya Allah. Ini juga sunnah nih. Ya asar sahabat juga diceritakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaghtasilu, ya beliau mandi dan beliau juga pakai wangi-wangian di hari Idul Fitri. Ya pokoknya harus ada wangi-wangian. Ya sebagai bentuk sunahan syiar kita pada hari raya kita. Ya. Yang kelima memakai pakaian terbaik. Ini salah satu qarinah, tanda bahwasannya sahabat itu kalau masuk Idul Fitri itu beliau beli baju belanja, ya beli baju yang bagus yang bisa dipakai untuk sholat Aid. Ya sebagaimana Abdullah ibn Umar ceritain babenya, oh bapaknya diceritain sama dia nih. Akhadha Umar jubbatan, ya sebagaimana Umar radhiyallahu an mengambil sebuah jubbah min istabrak yang terbuat daripada sutra, tuba'u fis suq, ya yang dijual di pasar. Fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian baju itu dibawa kepada Rasulullah diperlihatkan, ya. Faqala kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya beli nih jubah nih. Ya tajammal bihalil aid wal wufud. Ya berhiaslah dengan pakaian yang bagus ini untuk hari raya dan menjambut utusan-utusan. Ya apa kata Nabi? Innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Ya sementara baju yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu terbuat daripada sutra. Beliau menyatakan apa? Ini adalah pakaian untuk orang yang tidak akan dapat bagian di akhirat nanti. Nah, ini yang kita jadikan apa namanya benang merahnya, kesimpulannya pada hadis ini bahwasannya ya sahabat ternyata bersiap ketika menghadapi Idul Fitri cari baju yang terbaik. Ya, nah, yang terbaik nih mau baru kayak yang lama, yang penting yang kita pakai masya Allah. Ya, yang eye catching, yang orang ngelihat tuh gimana gitu ya. Ya, artinya syiar gitu ya. Nah, ini sahabat sampai melakukan itu. Ya. Yang keenam mendatangi tempat salat dengan berjalan kaki. Ya, ini sunnah ya. Melalui arah yang berbeda antara pergi dan pulang. Ya, kalau kita pergi ke satu jalan, nah pulangnya muterin Margonda dulu dah. Ya, baru kemari gitu ya. Jadi maknanya apa? Beliau pergi pulangnya beda arah, ya silaturahim. Ya, ame orang-orang ya, ketemu para sahabat, bertahniah. Ya, saling mengucapkan doa, saling mendoakan masya Allah. Ya itu biasain kita begitu. Ya biasanya lewatnya mana, pulangnya kemana. Itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kana yakhruju ilal aidain masyian wa yusalli bi ghairi adzan wala iqamah. Beliau Rasulullah SAW keluar menuju ya pada saat beliau salat di 2 hari raya ya, dengan berjalan kaki, salatnya tanpa adzan dan iqamah. Kemudian thumma yarji'u masyian fi tariqin akhar. Ya, kemudian beliau pulang berjalan kaki melewati jalan yang lain. Nah, ini sunnah juga ya dalam merayakan Idul Fitri ya. Nah, kemudian yang ketujuh saling bertahniah. Ya, sebagaimana asar sahabat diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taku yaumal Aid yaqul ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Ya, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau yang kita hadapi orangnya banyak gitu ya. Nah, ternyata ini juga termasuk dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi luar biasa ini. Ya, dan ucapan ini maknanya sebenarnya boleh bebas saja. Ada yang mengatakan Aid Mubarak, ya misalnya begitu ya. Semoga berkah nih hari. Ya, atau minal aidin wal faizin, boleh juga. Ya, itu doa tuh, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Boleh bebas ya, ini tidak memiliki makna hukum. Ya, hanya sisi muamalah saja. Tapi kalau mengikuti asarnya sahabat Rasulullah SAW dan kita meyakini bahwa para sahabat mendapatkan contoh ya langsung daripada Rasulullah, silakan taqabbalallah minna wa minka. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Ya. Nah, kemudian pernah terdengar syair yang diiringi musik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sempat ya satu peristiwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasannya Abu Bakar ayah beliau masuk ya ke rumah Sayyidah Aisyah pada waktu itu. Di sisi Sayyidah Aisyah ada 2 orang gadis Ansor ya, yang dimana gadis Ansor ini mendedangkan syair-syair yang sering diucapkan oleh orang-orang Ansor ya yauma bu'ats, pada hari bu'ats, hari peperangan antara 2 kabilah itu, Aus dan Khazraj ini ya. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah menekankan bahwa mereka berdua ini bukan biduan, bukan penyanyi gitu ya. Bukan penyanyi dia ya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu an berkomentar, ya abi mazmuris syaitan fi baiti Rasulillah SAW. Ya, apakah pantas ada nyanyian setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan itu terjadi wadzalika fi yaumi Aid, itu terjadi pada hari Aid. Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan, sesungguhnya tiap-tiap kaum punya hari raya. Wa hadza aiduna, dan hari ini ya hari raya kita, hari raya kita semua. Ya. Jadi kalau ada tiba-tiba tim Marawis sudah datang ke rumah gitu, main hadroh, ya udah biarin. Ya, biar rame sekalian gitu kira-kira. Ya, karena ada ya riwayat yang menyatakan itu. Nah, kemudian termasuk juga mudah-mudahan pemerintah kita nggak berubah kebijakannya. Ya, kalau kemarin udah kebanyakan khotib di mana-mana. Karena tiap suami kepala rumah tangga jadi khotib semua. Ya, sholat idnya di rumah masing-masing. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkumpul di satu tempat, ya, tercurah berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka saja. Kalau ada pertanyaan di dalam tema kita maupun yang di luar tema, barangkali masih ada waktu, nanti dipersilakan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ternyata pulang kampung nggak ada di sini Ustaz ya. Gitu ya. Nah, ini karena kita ada budaya mudik, mungkin sedikit Ustaz mohon disampaikan ke kita ya sebagai bekalan, mungkin ada pulang kampung atau mudik ya, biar mungkin ya, sedikit banyaknya menjadi kebaikan buat kita. Jazakallahu Ustaz. Bicara tentang mudik ya, mudik kan kembali tergantung pada niat masing-masing ini. Ya, ketika kita berniat pulang kampung dalam rangka birrul walidain, kita pengen nengokin emak kita pengen nengokin babe kita di kampung, ya,
maka perjalanannya itu hukumnya yang tadinya mubah bisa jadi wajib tuh. Ya, udah bertahun-tahun kita kagak ngelongok, nggak pernah setor hidung gitu kira-kira, ya harus berangkat ke sono. Walaupun dalam perjalanannya kita harus memahami adab-adab syar'inya. Apalagi ada persoalan fikih di situ ya. Orang biasanya mudik H-min berapa itu? Ya sebelum lebaran gitu ya, H-min berapa. Jangan sampai ada orang mudik yang masih di tempat tinggal dia belum berangkat, tiba-tiba dia diomongin sama bini sama anaknya. Neng bilang sama anak-anak, kita nggak puasa lagi. Ngapa emang? Kita mau mudik, ntar katanya. Padahal berangkat aja belum, gitu kan? Melakukan safar aja belum. Ya, dia masih di rumah dia tuh. Ya, padahal perjalanan mudik, ya, yang jarak safarnya di rukhsah, ya, adalah minimal 88 km lebih. Ya, ada syarat. Pertama, jaraknya 88 km lebih. Yang kedua, ya itu melewati batas kota. Jadi kalau ada orang mudik dari titik A ke titik B, ya dari titik A dia posisi dia asal begitu, maka kondisinya perjalanan itu nanti kalau sudah melewati titik 88 km lebih, disitulah sudah mulai adanya rukhsah bisa menjamak atau mengqashar sholat. Bahkan dia juga boleh kagak puasa gitu ya. Cuma yang jadi masalah begini, bagaimana kalau ada orang mudik seimbang keadaannya, jarak Jakarta Surabaya naik pesawat, ya puasa kuat, nggak puasa nggak ngaruh apa-apa, mana yang lebih utama? Kata kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Wasyafi'iyah, lebih utama dia teruskan puasanya. Alasannya apa? Rasulullah beliau dalam keadaan safar pernah berbuka, pernah dalam keadaan puasa juga. Berarti orang ini kan tergantung keadaannya. Alasannya kenapa orang melakukan safar boleh tidak puasa? Karena adanya sebab al-masyaqqah, adanya kesulitan. Ketika al-masyaqqah itu enggak ada, ya udah antum lebih utama puasa terus. Ya Masya Allah sampai pada waktunya. Ya. Nah cuma ada kalangan mazhab al-Hanabilah yang justru mengutamakan, ya kalau rukhsah Allah sudah kasih, faqbaluha, ambil aja terima gitu kan. Nah ini tergantung pada kita tuh. Ya kembali keadaan kemampuan itu kepada kita, nggak bisa disamakan dengan keadaan orang lain kemampuan itu. Jangan yang merasa kuat puasa ngebully yang nggak puasa, kalah lu anak gua puasa katanya. Ya lu pakai buka lagi gitu kan. Ya nah, jadi jangan sampai demikian. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah ya kadang puasa dalam keadaan safar, kadang juga beliau berbuka. Ya siapa yang mau puasa monggo, yang mau berbuka juga silahkan. Ya, nah termasuk jarak safar lagi apalagi dia kalau ada di titik, ya kalau pengen disebut sebagai musafir, ya dia nggak boleh lama-lama menetap, ya sebagaimana jumhur ulama membatasi 4 hari di mana dia boleh menetap di satu titik di luar hari kedatangan dan keberangkatan. Kan ada orang yang kerja tinggalnya di Bandung, di Jakarta PJKA, pulang Jumat kembali Ahad katanya. Jadi kalau ngantor pulangnya Jumat ke Bandung, balik lagi ke Jakarta Ahad gitu kan. Nah kalau dia Ahad datang nggak dihitung tuh, ya yang dihitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya itu terakhir dia jadi musafir, ya Jumatnya terakhir. Jumat pulang lagi dia musafir mulu di Jakarta tuh, ya. Nah ini jaraknya lamanya 4 hari, ya di luar hari kedatangan dan keberangkatan. Artinya apa? Kalau kita datang ke kampung gitu, artinya kita sudah menetap di Jakarta, di Bogor, kemudian kita mudik ke Jawa gitu kan, ya. Nah, kondisi kita kapan masih disebut sebagai seorang musafir? Batasnya 4 hari di luar hari kedatangan dan keberangkatan. Jadi kalau ketemu di titik itu mau disebut musafir harus ngacir lagi tuh, ya. Hari Jumatnya dia ngacir lagi udah jadi musafir. Tapi kalau Jumat di situ, Sabtu di situ, hari Ahad di situ masih ngejedok aja di situ, bukan musafir lagi tapi mukidi udah, ya bukan mukidi, mukimin ya, udah jadi orang mukim, ya dia nggak dapat lagi rukhsah tuh, ya ingetin deh ya. Nah kemudian adab dalam bermuamalah, ya kadangkala kita ke sono setor, ya kekayaan kita, kadang pamer dan sebagainya, ini juga hati-hati.
Tapi saya nggak mau menjudge orang itu riya dan sebagainya. Kenapa? Karena urusan riya penyakit hati, nggak bisa disentuh sama fikih. Yang tahu tuh orang itu aja dah, gitu ya. Nah, cuma hati-hati dalam tasyakkur ya, tahadduts bin ni'mah itu jangan sampai kita nyerempet ya kena penyakit yang namanya riya. Ini kalau sudah itu ada penyakit riyanya, yang sodakoh ya, yang tadinya bisa menghadiahkan orang-orang yang ada di kampung gitu itu bisa hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ini penting supaya tetap dijaga bagaimana waktu-waktu salatnya ya, hal-hal yang menyangkut masalah persoalan fikih orang yang mudik ini. Di samping juga adab-adab dalam perjalanan lah ya. Saya nggak perlu menjelaskan lagi tentang bagaimana berdoa, bagaimana dia harus wudunya ya. Nah, ini wudu ini kalau dalam perjalanan pakai mobil pribadi biasakan menampung air di botol kemasan. Ya, airnya air mutlak ya. Masukkan ke dalam botol, kunci. Ditutup. Nanti untuk apa? Untuk kita bisa berwudu. Ya, salatnya kita alhamdulillah berbeda dengan ibadah umat-umat sebelumnya. Ini salah satu di antara 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah yang enggak diberikan kepada nabi yang lain. Salah satunya apa? Innama ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran. Dijadikan tiap jengkal bumi ini menjadi masjid dan suci. Artinya sholatnya dia bisa di mana aja. Tempat parkir bisa, di pinggir jalan, oke, nggak ada masalah. Ya, hatta mau pakai sejadah, alas, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting tidak ada najisnya. Sebagaimana orang sholat di atas piteng boleh nggak? Orang sholat di atas piteng. Orang sholat di atas piteng boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Ada sepiteng, dia sholat di atasnya boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh orang sholat dalam sepiteng karena najisnya di dalam. Ya, yang penting najisnya nggak kelihatan. Kira-kira begitu, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Silakan. Ya, fadhal. Sebentar, Anda kurang ini, suaranya samar-samar ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz? Ya. Kalau dahulu kan Rasulullah SAW sholatnya ke lapangan ya, ya, di Madinah itu. Kalau sekarang orang di Madinah kan sholatnya di masjid, Ustadz. Nah itu gimana, Ustadz? Iya. Jadi memang ini persoalan ya. Masjid Nabawi itu kan pintunya cuma satu di masa Nabi. Sementara sholat Aid ini sunnah muakkadah. Bahkan wanita-wanita yang dalam keadaan menstruasi saja suruh hadir, suruh dengerin apa yang khotib sampein, walaupun dia nggak sholat, gitu ya. Nah, sehingga dengan alasan-alasan tertentu akhirnya beliau banyak melakukan ibadah yang sholat sunnah yang melibatkan banyak orang di lapangan karena kondisi masjid pada waktu itu. Jadi antum nggak bisa membayangkan Masjid Nabawi yang sekarang dengan di masa Nabi. Ya, di masa Rasulullah pintunya cuma satu, laki perempuan lewat situ. Makanya ketika Rasulullah sholat, beliau menyandera si makmum laki-laki, Pak. Ya, dengan apa namanya, tidak membalik badan dulu atau tidak pergi dulu daripada beliau selesai mengimamkan. Alasannya apa? Supaya nggak amprokan, karena pintunya cuma satu. Yang wanita kan sholat berjamaah juga ya, sampai begitu. Kalau sudah yang wanita habis, Rasulullah kemudian beranjak dari tempat sholatnya, baru yang jamaah laki-laki pada bubar gitu kira-kira. Nah, mungkin alasan itu juga yang melibatkan orang banyak. Nah, sehingga bagaimana kalau sekarang di lapangan atau ada masjid yang cukup besar, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, apalagi mengingat tadi itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Tiap jengkal bumi ini jadi tempat sujud, jadi masjid gitu kan. Mau di lapangan boleh, lebih-lebih bangunan yang sifatnya memang untuk ibadah sholat 5 waktu itu. Jadi nggak ada masalah. Ya, sekalipun ada yang ulama lebih berbeda pendapat tentang keutamaannya, bukan bicara tentang sah atau tidak sholatnya, tapi lebih kepada tentang keutamaan syiar. Karena kalau di luar masjid orang-orang non muslim itu bisa ngelihat, ya bisa rame gitu kira-kira. Itu hanya terkait dengan fadilah saja, keutamaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Masih ada pertanyaan? Gimana, ada di belakang masih nanya lagi Pak Haji?
Sepakati aja dulu, waktunya mau nambah. Masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, apakah takbiran sebelum malam takbiran itu katanya membuat yang ada di kuburan menangis? Apakah itu benar? Ya, ketika ada orang yang mengumandangkan takbir, apakah kemudian para penghuni kubur ini menangis? Wallahu a'lam bishawab. Saya, ya kekurangan saya barangkali ya, saya belum menemukan dalil yang sahih tentang masalah itu, ya. Hanya dari mulut ke mulut. Ya, sampai-sampai ada orang yang jangan takbiran dulu kalau belum lebaran. Ngapa emang? Ntar orang-orang penghuni kubur pada nangis semua katanya. Ya, ada yang sampai begitunya itu pemahamannya. Makanya ini perlu juga dicarikan dalil. Kenapa? Ini perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib itu butuh adanya dalil yang cukup kuat untuk menandakan itu. Tapi minimal ya tangisan-tangisan makhluk-makhluk Allah ketika lepas di bulan Ramadan itu luar biasa. Kesedihan-kesedihan mereka akan ditinggalkan, ya, keberkahan bulan Ramadan itu luar biasa. Ya, tapi kita kadangkala juga enggak ngudeng juga, lau ya'lamun nas, banyak manusia yang banyak enggak tahu tuh tentang keutamaan adanya di bulan Ramadan. Gitu kira-kira. Sementara itu insyaallah buat PR juga saya. Itu seringkali ditanyain, cuma masih belum ketemu-temu sampai sekarang. Ya barangkali nanti ada guru, ada ustadz yang bisa menerangkan, tolong kasih ke saya penjelasannya insyaallah. Ada lagi? Ya. Ya. Makan genap, apalagi sampai 1 kotak habis, ya. Rasulullah makan kurma ganjil, kalau saya genap gimana? Jadi ada yang namanya sunnah masyru'iyah, ada sunnah ghairu masyru'iyah. Sunnah masyru'iyah, sunnah yang maknanya hukum. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kita ikutin sunnah Nabi itu yang maknanya hukum. Ada sunnah ghairu masyru'iyah, sunnah yang kita bertabarruk aja. Kita mencari kebaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan makna hukum. Antum nggak dosa kalau ngabisin kormek 1 kotak. Yang dosa tuh kormek siapa yang antum makan? Ya, kalau kormaknya Pak RT dihabisin nggak izin kagak boleh. Ya, artinya mau genap mau ganjil nggak ada masalah. Tapi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan ada sahabat yang ketika berjalan tahu-tahu ngiterin pohon. Saya lupa pakai Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ya. Jadi kenapa kok ngiterin pohon? Karena aku melihat Rasulullah ketika berjalan di hadapanku itu Rasulullah kelilingin pohon juga. Jadi aku ngikutin Nabi gitu kan. Ibnu Umar pernah melakukan juga. Tiba-tiba diri di atas batu, diam aja. Sahabatnya nanya, Nabi nanya, ngapain diri di atas batu? Karena Rasulullah pernah melakukan diri di atas batu, aku mengikutinya. Sampai begitu tuh sahabat. Ya, jadi apalagi kita udah tahu gitu, biasa Nabi makan korme, ganjilnya berapa? Ya ganjil aja udah. Tapi kalau makannya kira-kira genap gimana? Ya nggak dosa, nggak ada masalah. Cuma sayang gitu kan kalau kita mau bertabarruk, mencari berkah daripada Allah ya atas apa yang Nabi lakukan, insya Allah ada kebaikan di situ. Ya namanya sunnah ghairu masyru'iyah. Jadi antum tidak dituduh ente bukan umat Nabi makan kormenya sekotak, nggak begitu. Ya artinya ganjil dong gitu kan. Jadi bukan itu maknanya, jadi bukan makna hukum. Ya, ada lagi. Ya wallahu a'lam ya. Ya repot juga kalau yang begitu. Kadang memang di media sosial itu orang jadi boleh bicara. Ya orang bisa jadi pakar gitu ya. Orang yang nggak ngerti politik ngomong politik asik banget. Oh ternyata ngikutin di medsos dia. Ya tanpa jadi orang ahlinya. Ya kadang-kala begitu ya. Kalaupun ada riset yang mengatakan itu bicara hikmah, barangkali ada hikmahnya di situ. Ya, itu kembali masalah hikmah. Tapi lagi-lagi secara hukum orang yang makan kurmanya genap, ya itu nggak ada dosa atasnya. Tapi kalau mau kita bertabar sama kayak antum piara jenggot, nggak ada jenggotnya kan? Nabi biasa piara jenggot, pakai jenggot. Ya, kalau yang buat numbuh ada jenggotnya gitu kan. Kalau kita kagak ada, gimana? Berarti nggak ada masalah. Kenapa? Karena memelihara janggut itu ghairu
masyru'iyah. Itu adalah sunnah yang maknanya tidak makna hukum. Antum nggak berdosa kalau nggak jenggotan gitu kira-kira. Tapi kalau pengen kebaikan, ayo ikutin yang Nabi lakukan. Ya, sekalipun tidak semua sunnah Nabi boleh kita lakukan. Apa contohnya? Kebiasaan istri lebih daripada 4, nggak boleh. Apalagi buat Nabi haram, buat kita boleh. Memakan harta daripada zakat, nggak boleh. Ya, nggak boleh tuh. Beliau beserta keluarganya ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ya, tapi kalau kita apalagi mustahik, boleh. Buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Qiyamul lail Rasulullah wajib, buat kita sunnah. Jadi ada kesunahan itu yang memang bisa kita lakukan, bisa tidak. Ya, tidak semua sunnah Rasulullah bisa kita jalankan. Ada kekhususan dari sisi syariatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan setelah kajian ini, kalau ada masih bertanya. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Baik, kita sudah ada komitmen, waktu syuruk sudah masuk, sudah lewat ya. Sebenarnya antum gak usah khawatir kalau untuk mengejar sholat isyraq ya. Ada riwayat bahwasannya ulama ada yang menyamakan sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Ya fadilahnya sama, umroh, haji juga. Jadi ketika ta'lim nyalah nih, antum gak usah kayak orang, ntar gak dapat sholat syuruk nih, sayang nih. Tenang aja dulu ya, taklim ya biar selesai, biar sempurna, antum bisa tetap sholat ya. Ada yang mengatakan ada dua riwayat ya. Kalau sementara yang kita tahu satu riwayat itu habis sholat subuh jangan pulang dulu, kita berzikir ya. Zikir macam-macam, taklim ini minaz zikri, orang belajar ilmu agama bagian daripada zikir ya. Ketika itu dia sholat 2 rakaat. Jadi ada yang mengatakan sholat isyraq itu ya sholat duha itu sholat isyraq juga ya, sholat syuruk gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari kita sama-sama tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada